What's up boys? Jadi hari ini kita balik lagi dengan laptop review. Dan hari ini kita kedatangan sebuah laptop Republic of Gamers yang kayaknya nggak ditujukan untuk para gamers nih. Nah hari ini kita udah kedatangan ROG Zephyrus G14. Dimana si G14 ini menurut kita bener-bener beda banget dibandingkan dengan laptop-laptop ROG lainnya. Beda banget juga deh kalau dibandingkan dengan laptop ROG Zephyrus yang sebelum-sebelumnya yang pernah ada. Karena G14 ini kecil banget di sini. Sesuai dengan namanya, dia punya layar yang besarnya cuma 14 inch, di mana dari dulu sampai sekarang ROG itu nggak pernah ngeluarin laptop gaming mereka yang besarnya cuma 14 inch displaynya. Nah, udah gitu laptop ini bener-bener ringan banget, beratnya cuma di 1,7 kg. Udah gitu bodinya udah kecil banget, compact banget, pastinya cocok banget untuk dibawa kemana-mana nih. Nah, oleh karena itu menurut kita di sini kayaknya bakal jauh lebih cocok bagi para content creator kalau misalkan mereka pengen bawa laptop mereka kemana-mana, bisa pakai si G14 ini karena memang si G14 ini bentuknya kalau kita bilang itu lebih mirip ke arah ZenBook dibandingkan dengan Zephyrus ataupun ROG. Namun di sini pastinya dari segi spesifikasi nggak main-main karena jeroannya ini udah jeroan ROG, di mana udah powerful banget nih. Di sini udah pakai prosesornya dari AMD Ryzen 7 4800HS, di mana 4800HS itu kalau dibandingkan dengan 4800H itu dia mempunyai TDP 35 watt, 10 watt lebih kecil dibanding 4800H, jadi pastinya performanya sedikit di bawah si 4800H. Udah gitu ditemani juga dengan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, RAM sebesar 8GB, 512GB SSD, dan 80 Wh baterai life. Dimana di sini yang bakal menarik banget nantinya pasti bakal kita bahas nih. Sebelum kita bahas performanya lebih lanjut, yuk sekarang kita ngomongin soal form factor-nya dulu karena di sini juga banyak banget yang unik yang bisa kita bahas juga, boys. Pertama-tama di sini adalah untuk cover depannya, di mana cover depannya nih beda banget kalau dibandingkan dengan laptop-laptop Zephyrus yang udah ada sebelumnya. Masih memang dengan V-cut desain seperti ini, cuman kalian pasti bertanya-tanya, "Bang, kok itu ada lobang-lobangnya buat apa?" Nah, lobang-lobang ini adalah fitur terbaru dari si ROG Zephyrus G14 ini yang dinamakan Anime Matrix. Di mana di fitur ini kalian bisa mengkostumisasi di cover depan G14 ini. Dengan caranya kalian bisa mendownload GIF dari website manapun, kalian bisa taruh di cover depan ini melalui aplikasi Armoury Crate yang ada di G14 ini juga. Dimana di situ nanti ada pilihan Anime Matrix, kalian bisa customisasi sesuka kalian. Cuma pastinya di sini masih hitam putih ya, warnanya belum bisa warna-warni. Namun di sini serunya adalah sebagian setengah dari cover depan ini kalian bisa pakai semuanya untuk menunjukkan ekspresif diri kalian yang lebih jauh lagi. Katakan kalian mau taruh gambar apapun di sini, suka-suka kalian bawa laptop ini, katakan ke tempat kerja, ke kafe, dimanapun kalian nongkrong, orang-orang pasti bakal bertanya-tanya, "Wih, apaan tuh kok laptopnya unik banget?" Nah, ini yang menurut saya menjadi daya tarik tersendiri dari si G14 ini. Dan desainnya yang warna putih seperti ini, ada juga yang warna hitam, cuman di sini kita mendapatkan yang warna putih dan menurut saya ini clean look banget karena putihnya di sini dengan matte yang finish seperti ini bener-bener bikin laptop ini kelihatannya premium banget, beda dari yang lainnya. Udah gitu ada logo ROG kecil di sini, Republic of Gamers existence since 2006, yang bener-bener bikin laptop ini keren banget pastinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam laptop ini, di mana bagian dalamnya ada finish berwarna silver, di mana silver ini udah pastinya juga udah fingerprint resistant, matte finish seperti ini yang bikin laptop ini clean look banget lah semuanya. Nah, saya mau ngomongin satu fitur di sini. Sebenarnya part dari laptop ini yang bener-bener saya nggak bisa bilang betapa bagusnya dari laptop ini, yaitu dari bagian keyboardnya, di mana di keyboardnya ini menurut saya bener-bener perfect banget. ROG bener-bener udah kena banget kali ini bikin keyboardnya si G14 ini, di mana menurut saya di sini key-nya, travel distance-nya udah pas banget. Udah gitu tactile-nya juga bener-bener pas banget. Jadi kalau misalkan kalian pakai laptop ini mau buat gaming kayak mau buat kerja, mau buat apapun, bener-bener mulus, enak banget pas ngetiknya. Bener-bener bikin kita ngerasa malah pengen ngetik lebih banyak di laptop ini dari si keyboardnya ini. Mantep, tokcer banget. Hanya saja satu kekurangan dari keyboard ini adalah di lightingnya, di mana lightingnya ini menurut saya agak kurang bagus, agak underwhelming. Di mana di sini lightingnya udah default warna putih, nggak bisa kita ganti-ganti. Namun di sini juga warnanya nggak terlalu terang. Udah gitu dari samping kalau misalnya kita lihat itu warnanya bener-bener LED-nya agak titik-titik gitu. Jadi kurang bagus lah overall look-nya dari si lighting keyboard ini. Nah, sekarang kita lanjut ke touchpad-nya. Di sini juga udah harus saya praise banget karena di sini navigasinya udah enak banget, surface-nya berasa sangat premium, kliknya juga udah bener-bener kokoh banget.
sesuai dengan yang kita dapatkan dari sebuah ROG laptop lah seperti itu. Nah, speakernya di sini juga udah mantep banget karena di sini ada speaker di bawah nih, kiri dan kanan. Di bagian atas juga ada speakernya di sini, kiri dan kanan, yang menurut saya speakernya udah kencang banget untuk sebuah laptop yang besarnya cuma 14 inch seperti ini. Kualitas suaranya juga udah bagus banget di sini saya ngerasanya, udah ada bassnya juga, berasa clarity-nya juga, udah gitu surround sound-nya juga berasa pas kita main beberapa game yang membutuhkan surround sound. Jadi nggak usah diragukan lagi, speakernya udah mantap juga di sini. Nah, untuk displaynya di sini, displaynya itu menggunakan display 14 inch IPS pastinya, udah 120 Hz refresh rate yang menurut saya bagus banget di displaynya. Warnanya juga udah pop out banget, brightness-nya juga udah lumayan tinggi, jadi kita bawa keluar itu udah nggak ada masalah, nggak bakal lagi kita ngerasa gelap. Nah, udah gitu ditambah juga dengan bezelnya yang tipis banget seperti ini, bikin laptop ini bisa mencapai body factor yang cuma 13 inch. Biarpun displaynya 14 inch, cuman bodinya jadi kecil banget. Cuman yang kurang dari displaynya di sini adalah displaynya di sini masih nggak ada webcamnya. Kalau misalnya kita cari-cari nih di atas, di bawah nggak ketemu webcamnya. Kita mesti pakai webcam eksternal lagi untuk pakai laptop ini. Kalau misalnya kita mau pakai Zoom ataupun Skype di G14 ini. Nah, yang terakhir adalah dari si build quality-nya. Menurut saya di sini build quality-nya ROG udah nggak usah diragukan lagi. Kita bisa lihat nih, badannya kecil, compact banget, kita angkat dengan saut tangan, pastinya nggak berasa bending sama sekali. Displaynya juga udah kokoh banget, dimana di sini udah ada ergolift design juga, jadi bikin ada airflow yang lebih mantap. Udah gitu di sini display jadi jauh lebih kokoh karena menopang juga di bagian bawah sini. Kalau displaynya kita goyang-goyang begini, bener-bener nggak berasa bakal bending sama sekali. Titik kopong juga udah nggak ada, udah mantep lah. Kalau memang ngomongin soal build quality, si G14 ini udah top nomor 1 banget. Untuk I/O portnya dari si G14 ini juga udah nggak bisa dibilang pelit, karena di sisi kiri udah ada HDMI port, ada 1 kali USB Type-C yang udah ada power delivery-nya juga, jadi kita bisa pakai buat ngecas. Udah gitu ada audio combo jack, dan di sisi kanan ada Kensington lock, ada 2 kali USB Type-A yang udah 3.2 juga, dan 1 kali USB Type-C yang udah 3.2 juga. Yang kurang di sini hanyalah memory card reader-nya, yang dimana kalau ada pastinya udah perfect banget bagi para content creator. Nah, sekarang kita udah ngomongin soal form factor-nya, yuk kita bahas soal performance-nya gimana sih di sini si Ryzen 7 4800HS dan GTX 1650 Ti di G14 ini. Yuk kita lihat. Untuk benchmarking-nya, aplikasi pertama yang kita gunakan di sini adalah Cinebench R15, di mana di sini kita ngetes laptop ini waktu dicolok dan waktu on battery. Di mana pas dicolok di sini kita mendapatkan skor di 1658 CB dan waktu on battery kita dapat di 1197 CB. Lalu kita lanjut ke 3D Mark, di mana di sini untuk kita tes DirectX 11-nya kita menggunakan tes Firestrike dan kita mendapatkan skor di 9631. Lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan TimeSpy dan kita dapat di 4203. Untuk tes kecepatan storage-nya di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, di mana untuk sequential read satunya kita mendapatkan read-nya di 1875 MB per second dan write-nya di 1024 MB per second. Untuk gaming testnya di G14 ini kita udah ngetes dengan beberapa game AAA dan beberapa game kompetitif juga. Dan yang kita lihat dari si G14 ini, kalau misalnya kita bandingkan dengan laptop-laptop gaming lain yang berspesifikasi sama, katakan menggunakan AMD Ryzen 7 4800H dan juga GTX 1650 Ti, pastinya si G14 ini performanya lebih rendah. Pertama, dikarenakan bodinya yang tipis dan kecil dan ringan ini, jadinya pasti cooling systemnya kalah kalau misalnya kita bandingkan dengan laptop lain yang punya bodi yang lebih besar dan cooling system yang lebih bagus dibandingkan si G14 ini. Nah boys, jadi sebenarnya si GeForce G14 ini bagus nggak sih? Kalau menurut kita sebenarnya laptop ini bagus, cuman kalau misalkan emang kalian nyari sebuah laptop gaming, laptop ini mungkin nggak bakal cocok banget untuk kalian, karena laptop ini kalau misalnya kita bandingkan dengan laptop gaming lain pada umumnya, dengan spesifikasi yang sama, di sini performanya kalah. Udah gitu ditambah lagi dengan layarnya display yang cuma 14 inch ini, kan dimana kalau kalian main game lama-lama di layar sekecil ini pasti gampang capek. Ditambah lagi dengan bodinya juga yang kecil ini, kalau misalnya kalian main game dalam jangka waktu yang lumayan lama, bakal cepat panas dan bakal kurang nyaman main di laptop ini. Namun kalau emang kalian nyari sebuah laptop dengan performance tinggi, juga portable sekali, ringan, dan juga bisa dibawa kemana-mana, si G14 ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik sekali buat kalian. Ditambah lagi dengan performance CPU-nya di sini yang sangat kuat sekali, bahkan waktu nggak dicolok pun bisa setara dengan i7 9750. Di sini performance-nya itu pasti bakal menarik sekali buat kalian para content creator
creator, video editor, ataupun graphic designer, karena di sini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kalian. Ditambah lagi dengan baterainya sebesar 80 watt hour yang kalau misalkan kalian kerjanya itu nggak ada akses ke colokan ataupun jarang bawa charger, laptop ini bisa menjadi pilihan yang paling cocok untuk kalian. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat Zephyrus G14 dari ROG ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita @noteboys.id, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Zephyrus G14 ini yang bener-bener keren dan juga ringan dan juga powerful ini. Oke boys, saya Bola, signing out.